Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 8, mari berperilaku terpuji, dan subtema 4, yaitu hemat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menjelaskan arti hemat, 2. Menyebutkan 2 manfaat hemat, 3. Menjelaskan arti mubazir, 4. Menyebutkan saudara siapa jika bersikap boros. Ice breaking dulu anak-anak. Kita lihat ibu pengawas, ibu kepala sekolah, dan hasil karya anak-anak kelas 4A. Bagus ya. Bisa kita contoh yang bagus dengan usaha yang telaten. Kita mengingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang rendah hati. Tanda rendah hati yaitu sabar, ramah, tidak sombong, dan sebagainya. Anak-anak, mari kita ikuti pelajaran format berikut dengan seksama. Ambil buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. D. Hemat. 1. Pengertian hemat. Hemat artinya menggunakan uang, harta, tenaga, dan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita hidup mengikuti pepatah besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada penghasilan. Sikap hemat adalah sikap yang terpuji dan dianjurkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, sikap boros adalah sikap yang tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Orang yang bersikap boros termasuk saudara setan. Sebagai seorang muslim harus berusaha hidup hemat. Artinya berusaha hidup sederhana tetapi tidak kikir. 2. Macam-macam hemat. A. Hemat menggunakan harta. Benda. Dalam hal ini Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141. Yang kita butuhkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan janganlah kamu boros, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat boros. B. Hemat dalam memanfaatkan waktu. Hemat dalam menggunakan waktu artinya memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Artinya satu demi waktu, dua sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tiga, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling berpesan untuk berbuat kebenaran dan saling berpesan untuk berbuat kesabaran. C. Hemat dalam menggunakan tenaga. Artinya tenaga yang dimiliki seseorang hendaknya dimanfaatkan secara wajar, sesuai dengan kemampuannya. Allah melarang menggunakan tenaga di luar kemampuan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 3. Tanda-tanda anak yang hemat. A. Tidak boros dalam menggunakan uang. B. Berpikir untuk kebutuhan yang akan datang. C. Suka menabung. D. Mendahulukan yang terpenting. E. Memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran. F. Selalu memperhitungkan manfaat dari segala yang dilakukan. 4. Keuntungan hidup hemat yaitu A. Kebutuhan utama akan tercukupi. B. Tidak membuat dirinya sengsara. C. Tidak merugikan orang lain. D. Bisa menyisihkan hartanya untuk beramal. E. Tidak terjerumus dalam kemiskinan. F. Hidup sejahtera di masa tua. Kesimpulan anak-anak, 1. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. 2. Hemat dalam menggunakan uang, harta, tenaga, dan waktu. 3. Allah tidak menyukai orang yang berbuat boros. 4. Hidup hemat sejahtera di masa tua. Buana tambahi kesimpulannya anak-anak. 1. Hemat artinya menggunakan sesuatu seefektif mungkin. 2. Lawan hemat adalah boros. Boleh hemat tetapi tidak boleh kikir. 3. Macam hemat antara lain hemat waktu, uang, tenaga, dan lain-lain. 4. Tanda anak hemat antara lain A. Suka menabung. B. Tidak boros menggunakan uang. Nah, anak-anak, setelah mengikuti pelajaran tadi, Buana ingin tahu sejauh mana anak-anak menguasai materi, maka Buana beri beberapa pertanyaan. 1. Apa arti hemat? 2. Apa lawan dari hemat? 3. Tuliskan 2 hal yang harus dihemat. 4. Tuliskan 2 ciri-ciri anak hemat. 5. Tuliskan contoh hemat waktu. 6. Apa arti mubazir? 7. Kita dianjurkan berhemat, tetapi apa yang tidak diperbolehkan? Nah, dikerjakan anak-anak ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak.